guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan masih memberitakan tentang yaitu bersangkutan dengan bea cukai, yaitu biasa masalah perpajakan. Yang mana kali ini ada sebuah kejadian yang saya rasa ini bisa mungkin menjadi contoh atau mungkin bisa juga nanti digunakan untuk teman-teman apabila nanti ketika berada di bandara, khususnya Bandara Soekarno-Hatta. Karena emang yang sangat banyak bermasalah sedikit pajak itu di Bandara Soekarno guys ya. Yang mana kejadiannya saya persingkat saja. Ada salah satu warga negara Indonesia ya, masih pribumi. Dia pulang dari luar negeri yang mungkin jalan-jalan ataupun mungkin liburan atau mungkin melihat saudaranya atau mungkin juga sekedar ingin iseng happy-happy. Ketika dia sudah nyampe di Bandara Soekarno dan otomatis kan diperiksa di X-ray ya. Dan setelah diperiksa di X-ray itu, ternyata terlihat oleh bea cukai bahwa tas yang dibawa sama emas tersebut di dalamnya ada tas brand ya, yaitu bermerek Hammer ya. Yang mana teman-teman tahu sendiri emang tas tersebut merek brand dan mempunyai harga yang cukup lumayan. Nah, seketika itu, pas ketika masnya tersebut mengambil tasnya dan mencoba untuk keluar, tiba-tiba langsung ditahan oleh pihak bea cukai. Dan di situ pihak bea cukai menanyakan invoice. Invoice itu seperti resit ya atau kwitansi pembelian. Dan si masnya itu menjawab, oh invoice ya. Dan setelah dikasihkan sama pihak bea cukai tersebut, dan lantas setelah melihat harga dari tas tersebut, si pihak bea cukai itu ngomong seperti ini. Mereka harus membayar pajak atas barang bawaannya sebab harga dari tas Hermes itu sudah melebihi batas pembebasan bea masuk. Nah, ketika itu harga tasnya di sini tidak tuliskan harganya berapa. Setelah diterangkan kepada masnya bahwa tas yang Anda bawa ini harganya itu melebihi batas yang sudah ditentukan dan otomatis harus bayar pajak. Dan di sini gak tanggung-tanggung guys, pajaknya itu nyampe 26 juta rupiah. Itu pajaknya. Dan di situ otomatis si masnya ini kaget kan, wah pajaknya kok segitu besarnya gitu loh. Dan di situ juga ketika tasnya itu masih dipegang oleh pihak bea cukai dan terus pihak bea cukainya itu mengatakan sama masnya ini, lah terus ini gimana tasnya? Kemudian si masnya ini menjawab dengan tenang, gini aja mbak, ya udah itu kan harganya 100.000 US dollar. Mungkin di sini ada yang mau 1.000 dolar tuh kata si mas pemilik yaitu tas Hammer tersebut ya. Dan di situ otomatis pihak bea cukai mati kutu dong. Jadi dia menanyakan terus ini gimana tasnya? Jadi mungkin si pihak bea cukai itu untuk meminta pajaknya. Dan seketika juga masnya itu mengatakan ya udah mungkin di sini ada yang mau 1.000 dolar, ambil aja. Nah, akhirnya si masnya itu langsung aja pergi dan meninggalkan tas tersebut. Dan otomatis si pihak bea cukainya tersebut mungkin menunjukkan pura-pura waduh gimana, padahal dalam hatinya alhamdulillah akhirnya aku bisa punya tas juga. Kemungkinan guys ya. Karena kenapa? Dalam penyitaan barang-barang tersebut nggak mungkin kan negara menyimpan tas-tas tersebut ataupun mungkin menyimpannya di gudang untuk apa coba? Ya otomatis kemungkinan banyak juga mereka diambil ataupun mungkin nanti dibawa pulang atau mungkin dijual kemana saja. Karena nggak mungkin dong negara menyimpan tas-tas orang, menyimpan tas-tas istilahnya bukan milik dia, itu nggak mungkin kan. Dan saya ingin tahu coba kira-kira untuk teman-teman apa komentar kalian? Kira-kira tasnya itu kemana ya? Karena sudah ditinggalkan sama pemiliknya. Katanya ya udah kalau mungkin di sini ada yang mau 1.000 dolar, ambil aja. Karena si masnya itu nggak mau bayar pajak sebesar 26 juta rupiah. Dan sumpama kalian juga ya, khususnya untuk mbak-mbak TKW yang mungkin pacaran sama orang Cina ataupun orang Hong Kong ya, ataupun mungkin pas di Jepang dikasih sama pacarnya, dikasih tas bermerek Hammer ya. Karena tas tersebut kan brand dan sangat mahal sekali. Dan ketika teman-teman itu pulang di bandara dan setelah dicek ternyata harus bayar pajak sebanyak 26 juta rupiah. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalian mau bayar pajaknya 26 juta rupiah? Apa mungkin sama seperti mas ini langsung memberikan saja, ya udah kalau di sini ada yang mau 1.000 dolar ambil aja. Nah, otomatis kan di situ membuat pihak bea cukai itu mati kutu. Mungkin di sini bisa diambil contohnya buat nanti teman-teman apabila pas pulang mungkin membawa barang yang mahal seperti mungkin baju ataupun mungkin ada barang yang lainnya, dan ketika itu dimintai pajak begitu mahal, ya udah dikasihkan saja. Nih kalau kamu mau ambil aja.
Coba gimana kira-kira reaksi pihak bea cukainya itu seperti apa. Jadi setidaknya dengan saya memberitakan seperti ini, karena banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu, pas ketika di bandara tiba-tiba katanya harus bayar pajak sekian, padahal harganya murah dan standar. Dan kita otomatis nggak mungkin dong bawa uang sebanyak itu sampai 20 juta, 30 juta. Dan apakah kita harus pulang dulu, lepas itu ngambil uang 20 juta atau 26 juta, terus membayar pajak tersebut hanya untuk mengambil tas itu? Coba, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Jadi dengan kisah ini bisa juga menjadi pengetahuan untuk teman-teman bahwa sekarang dunia perpajakan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Makanya bagi teman-teman yang mau pulang, diusahakan jangan menerima atau membeli barang-barang yang brand yang terlalu mahal. Kalaupun semua mau dikasih, ya mungkin bilang aja sama pacarnya, aku kalau dikasih barang ini pajaknya nanti mahal, minta uangnya aja gitu biar aman gitu loh. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran atau bisa menjadi contoh agar nanti apabila terjadi seperti ini, mungkin bisa juga ditiru gaya masnya tersebut. Ya udah dikasihkan aja, biar mereka itu mati kutu. Saya Ron Saputra, Suara TKI.